Shalom Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa, apa kabar? Tidak terasa sudah 1 tahun lebih kita tidak berjumpa tatap muka. Semoga kita tetap semangat dan sehat-sehat selalu ya. Puji syukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan. Kita masih bisa berjumpa di persekutuan Usinda online setiap hari Kamis. Persekutuan kita hari ini akan dilayani oleh Pendeta Yael Eka Hadiputri Lamorahan dengan tema Sampai Kapan. Walaupun kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berlalu, Oma Opa, dalam keadaan apapun kita saat ini, jika kita sedang susah, sedih, maupun senang, mari kita ingat akan nama Yesus yang akan menghibur dan menolong serta memberi sukacita kepada kita semua. Mari kita awali persekutuan ini dengan satu pujian dari KJ 344. Ingat akan nama Yesus. Oma Opa, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas anugerah dan berkat yang sudah Kau beri. Terima kasih Tuhan, jika saat ini kami diberi kesempatan untuk bersekutu dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Pendeta Yael yang akan membahas sebagian dari firman-Mu, agar firman yang disampaikannya dapat menjadi pedoman dan kekuatan dalam kehidupan kami. Siapkan hati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma Opa, sebelum mendengarkan firman, mari kita menyanyikan satu pujian lagi yang akan memberi kita kekuatan dan penghiburan dari KJ 332. Kekuatan dan penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Selamat pagi, oma-oma, opa-opa, apa kabarnya? Semoga semuanya di dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Hari ini kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan April. Tidak terasa 1 tahun lebih pandemi sudah kita lewati.
tapi pertolongan Tuhan juga kita rasakan sepanjang pandemi ini. Mari Oma Opa, kita mau mempersatukan hati kita, mempersiapkan hati kita di dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada siang hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul sebagai saudara seiman. Walaupun lewat YouTube, kami bisa merasakan satu sama lain, kami diikat oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami tidak kesepian dan kami tidak merasa sendirian. Karena kami bersama-sama dengan saudara-saudara dan sahabat-sahabat kami, walau mereka pun beribadah dari rumah masing-masing. Hari ini Tuhan mengawali bulan yang baru, kami memohon pertolongan-Mu terus, sehingga kami semakin hari semakin mantap menapaki hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami betul-betul terus bersyukur dan bersukacita dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, di dalam keterbatasan kami, kelemahan tubuh kami memohon pertolongan dan tuntunan hikmat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pada hari ini diambil dari Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Haleluya. Oma opa yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini temanya sampai kapan? Sudah 1 tahun berlalu. Dari pertengahan Maret sampai sekarang kita sudah memasuki bulan April di tahun yang berbeda. Pandemi masih menjadi tantangan kita semua. Lalu mungkin kita bertanya, sampai kapan Tuhan? Sampai kapan? Saya pun bertanya sebagai seorang pribadi, Tuhan sampai kapan ya pandemi ini berlangsung? Sampai kapan kita harus berjauh-jauhan seperti sekarang ini? Saya jujur rindu untuk berjumpa dengan oma opa, bisa ngobrol, bisa mendengar kisah-kisah oma opa yang pasti bisa menginspirasi saya, memberikan kepada saya pengalaman-pengalaman yang mungkin saya belum pernah lewati. Dan saya yakin oma opa pasti punya beragam pengalaman untuk dibagikan, pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi sayangnya kondisi kita belum memungkinkan kita untuk berjumpa. Sehingga saya masih bertanya kepada Tuhan, Tuhan sampai kapan? Ketika saya bertanya, saya membaca sebuah bagian firman Tuhan. Waktumu bukan waktuku. Yang pasti waktuku adalah waktu yang paling indah. Ya, akhirnya saya berpikir, kalau kita bertanya sampai kapan, kita tidak akan pernah puas. Karena sesungguhnya kita tidak akan mendapatkan jawabannya. Tapi ketika kita bersama-sama berpikir bahwa sampai kapan ini terjadi, yaitu sampai Tuhan menghendakinya.
Karena kehendak Tuhan pastilah sempurna. Kehendak Tuhan pastilah baik. Tapi tentunya tidak mudah untuk bisa ada di dalam penantian atau di dalam masa menunggu ini. Ketika kita menunggu di dalam waktu kita, sebetulnya Tuhan tidak hanya membuat kita menunggu. Tuhan sedang mengajar kita untuk belajar sesuatu dalam masa menunggu ini. Ketika saya merenungkan sampai kapan, sebetulnya tema ini mengingatkan saya pada pengalaman kurang lebih 5 tahun yang lalu ketika suami saya mengalami kecelakaan. Pada waktu 5 tahun yang lalu, saya berada di ruang tunggu selama beberapa jam selama suami saya dioperasi. Karena tulang klavikulanya hancur, maka tulang di sebelah sini, tulang selangka harus diganti dengan besi. Supaya suami saya bisa tetap berdiri dan tetap bisa mengerjakan aktivitas terutama dengan tangan. Karena tulangnya hancur berkeping-keping, jadi besi yang dipasang juga begitu panjang dengan 9 mur yang dikuatkan pada tulang. Jadi tulangnya juga dibor dan dipasangin mur. Ketika saya harus menunggu di ruang tunggu itu, saya bergumul. Ada perasaan sedih, ada perasaan kecewa, ada perasaan takut, ada perasaan marah, ada perasaan bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan izinkan? Karena pada saat itu suami saya mengalami kecelakaan sepulang dia pelayanan dari Bekasi bersama dengan 12 orang lain di dalam satu mobil. 1 orang meninggal dunia pada kecelakaan itu. Dan orang yang meninggal dunia itu adalah orang yang duduk persis di sebelah suami saya. Tentu saya bertanya sama Tuhan, kenapa? Saat itu saya menunggu dokter keluar dari ruang operasi sambil bergumul begitu hebat. Saya merasa sendirian. Dan memang saat itu saya menunggu sendirian. Tidak ada satupun orang yang menemani saya saat itu. Sampai akhirnya seorang sahabat datang untuk menemani saya sepanjang siang sampai sore. Di dalam keadaan di ruang tunggu itu, sambil menelungkupkan tangan saya ke muka karena saya tidak tidur. Dan anak saya masih 5 bulan, saya harus titipkan di rumah mama papa saya. Di dalam kondisi seperti itu saya mendengar, ternyata saya tidak sendirian di ruang tunggu itu. Saya mendengar ada keluarga yang mengalami kesedihan karena salah satu anggota keluarganya meninggal di meja operasi. Di sudut yang lain saya mendengar keluarga yang sedang berdoa, sedang meratap, menunggu jawaban juga dari kamar operasi. Di sudut yang lain, saya melihat anggota keluarga yang menangis karena haru, karena operasi anggota keluarganya berhasil. Di situ saya belajar bahwa ketika kita menunggu di masa pandemi yang nampaknya begitu lama, begitu menyesakkan, begitu membosankan, kita tidak pernah sendirian. Bahkan kita bisa belajar dari kondisi-kondisi yang Tuhan izinkan. Pada saat di ruang tunggu itu saya belajar. Ada orang yang kehilangan anggota keluarga. Memang mereka menangis. Tapi setelahnya saya mendengar mereka berkata, ini yang terbaik yang Tuhan berikan.
ini yang terbaik yang Tuhan berikan. Saya belajar bahwa ketika mereka kehilangan seorang anggota keluarga yang mereka kasihi, tidak menjadi alasan bagi mereka untuk marah kepada Tuhan. Tidak menjadi alasan untuk mereka merasa kecewa dan mengungkapkan kemarahan, kesedihan kepada Tuhan. Tapi ternyata ada ungkapan syukur yang mereka nyatakan, bahkan di tengah rasa duka mereka. Di sini saya belajar bahwa ruang tunggu adalah ruang di mana kita menunjukkan keberimanan kita. Ruang tunggu adalah ruang di mana kita menunjukkan keberserahan kita. Ruang tunggu adalah ruang di mana kita mewujud nyatakan iman kita dengan respon kita, dengan kata kita, dengan perbuatan kita, dengan apapun yang kita bisa lakukan. Di dalam keterbatasan dan kesedihan, Tuhan membuka mata saya bahwa Tuhan selalu ada dan selalu memberi yang terbaik kepada setiap anak-anaknya. Bahwa setiap jalan pasti punya tantangan tersendiri. Pandemi ini punya tantangan tersendiri bagi kita. Punya kesulitan tersendiri, mendatangkan persoalan yang baru, yang berbeda dari masa-masa sebelumnya. Tapi bukan berarti ketika pandemi ini selesai, artinya masalah juga selesai. Mungkin ada masalah yang baru, ada problematika yang baru, ada tantangan, dan ada musibah yang baru. Tapi setiap masa Tuhan izinkan terjadi, karena setiap masa punya maksud. Setiap masa punya maksud. Dan saat itu, ketika suami saya mengalami kecelakaan, masa itu berbunyi bagi saya. Saya justru mengenal pemeliharaan Tuhan melampaui ekspektasi saya. Justru melalui kecelakaan suami saya mengenal siapa Allah saya yang saya sembah. Bahwa Dia adalah Allah yang sungguh memelihara dari A sampai Z. Hal-hal yang gak pernah saya pikirkan, Dia sediakan bagi saya. Yang juga sambil harus mengurus sendiri anak saya yang waktu itu masih berusia 5 bulan. Tapi Tuhan sungguh baik. Dia menunjukkan ini masa memang sulit, memang sulit. Saya gak bisa mengatakan bahwa masa ini tidak sulit buat kamu. Tapi lihat, aku membuat masa ini menjadi berkat bagimu. Sungguh saya bersyukur. Bukan mensyukuri kecelakaan suami saya, tapi saya bersyukur bahwa saya belajar begitu banyak hal tentang Tuhan pada satu masa yang membuat saya menangis dan merana. Yang kedua, ketika kita melihat bahwa kita berhadapan dengan pandemi, ternyata bukan hanya mereka yang berusia lanjut yang mungkin merasa jenuh dan bosan. Bukan hanya oma opa yang merasa jenuh dan bosan. Bukan hanya oma opa yang merasa aduh sampai kapan sih gitu ya di rumah terus. Mau ke dokter aja buat periksa kesehatan mungkin kita jadi ragu. Dan kita juga jadi serba takut ketika misalnya anak kita datang, cucu kita datang, mereka OTG nggak ya? Tapi kangen mau ketemu. Nggak asik kalau cuma lewat telepon saja, bukan? Tapi ternyata bukan hanya oma opa yang merasakan beban yang begitu berat dari pandemi, tapi juga teruna-teruna muda. Makanya di Yesaya 40 dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Saya secara pribadi belajar hal baru, yaitu menjadi guru bagi anak saya. Karena sekolah online membuat saya harus mengajar anak saya. Gurunya hanya mengajar 45 menit. Sisanya pekerjaan rumah, menggambar, mewarnai, menulis, berhitung, melipat, dan melakukan aktivitas lain
dilakukan bersama saya dan suami saya. Dan kami harus betul-betul menyediakan waktu, tenaga, pikiran, termasuk hati, mood yang baik untuk bisa beraktivitas bersama dia. Apakah lelah? Ya, apalagi ketika saya ngobrol dengan teman-teman seangkatan saya juga yang memiliki anak berusia TK, SD. Semua teman-teman saya mengeluh kapan ini selesai. Kapan anak-anak bisa masuk lagi sekolah? Karena kami rindu punya waktu sendiri. Masa ini membuat begitu banyak orang kesulitan. Oma opa tidak sendirian. Setiap kita punya pergumulan masing-masing yang bisa membuat kita lelah, lesu, jatuh dan tersandung. Bahkan yang muda saja pun bisa jatuh, tersandung, lelah dan lesu. Karenanya di masa penantian ini, yang menang bukan soal yang berusia muda. Yang menang dan yang bisa bertahan, tidak stres, tidak depresi, tidak mengeluh, tapi tetap bisa mensyukuri hidup dengan rela hati, dengan hati yang terus kepada Tuhan, bukanlah orang-orang yang kuat, orang-orang yang sudah divaksin, orang-orang yang masih gagah. Bukan. Yesaya 40 ayat 31 menyatakan bahwa orang-orang yang mendapat kekuatan, orang-orang yang dapat melalui pandemi ini tetap dengan bersukacita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan orang muda, bukan orang yang sudah divaksin, bukan para dokter, bukan orang-orang yang selalu senantiasa melakukan protokol kesehatan. Bukan hanya orang-orang yang selalu mengkonsumsi vitamin, makanan yang bergizi, tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi bukan berarti yang tadi tidak penting, protokol kesehatan tetap penting, makan makanan yang bergizi, vitamin, mineral, itu tetap penting untuk tubuh. Tapi kekuatan jiwa kita yang membawa semangat dan sukacita datangnya dari Tuhan. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Melewati pandemi tidak menjadi bosan. Melewati pandemi tidak menjadi stres. Melewati pandemi tidak menjadi murung. Melewati pandemi tidak menjadi mengeluh. Melewati pandemi dengan senyum, dengan hati yang terus terarah kepada Tuhan, maka sukacita dari sorga dan pengharapan dari Allah Bapa kita akan terus menaungi kehidupan kita. Mau apa? Sampai kapan? Sampai tiba waktu Tuhan. Bila pandemi ini selesai, kalau Tuhan mengatakan pandemi ini selesai, maka selesailah. Tapi bukan berarti kita menunggu tanpa arti. Bukan berarti kita menunggu tanpa makna. Karena ketika kita menunggu dan bertanya sampai kapan, tiap hari Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Dalam keseharian kita, Dia ada dan menjadi sahabat kita. Sehingga kita bisa melalui, menghadapi pandemi ini dengan kekuatan baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Oma Opa, kita mengangkat doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Kalau pada hari ini kami diingatkan melalui kitab Yesaya, bahwa walaupun kami sudah lanjut usia, walaupun mungkin kami ada di dalam posisi yang tidak lagi dapat divaksin, karena kondisi tubuh kami yang sudah renta, kami yang juga mungkin membawa penyakit bawaan, yang mungkin tidak bisa divaksin sama sekali, karena kondisi-kondisi yang kami alami. Bukan berarti kami tidak
punya kekuatan. Karena kekuatan kami sesungguhnya hanya ada padamu Tuhan. Kekuatan kami sesungguhnya hanya ada di dalam namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami andalkan, yang kami nantikan, yang kami junjung dalam seluruh hidup kami. Karena Engkaulah Tuhan yang menerangi hati dan batin kami. Membuat kami punya pengharapan. Membuat kami punya iman. Karena iman sebiji sesawi pun dapat memindahkan gunung. Ketika Tuhan mengaruniakan kepada kami iman, kami bisa mengatakan pada kebosanan enyah. Kami bisa mengatakan kepada sakit enyah. Kami bisa mengatakan pada stres, pada pikiran-pikiran negatif enyah. Kami bisa mengatakan pada diri kami sendiri bahwa kami kuat di dalam Tuhan. Andai kata kami merasakan kelemahan tubuh, kami tahu karena memang tubuh kami sudah menua. Usia kami sudah bertambah, tapi semangat kami tidak akan pernah patah di dalam Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami, untuk oma, opa yang berada di dalam pemulihan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap oma opa yang berada di dalam kondisi-kondisi lemah. Yang lututnya sakit, yang pinggangnya sakit, yang sulit untuk bergerak dan berjalan ataupun beraktivitas sendiri. Kami berdoa untuk setiap mereka Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan dan sukacita, sehingga mereka tetap mampu mengucap syukur kepada Tuhan atas pimpinan Tuhan. Lewat sanak saudara, lewat suster, lewat anak-anak, lewat cucu yang Tuhan masih berikan kepada mereka. Dan biarlah kami semua bisa jadi sahabat satu sama lain, saling memelihara satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain, saling memperhatikan satu sama lain. Karena itulah arti persekutuan di dalam Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang juga bergumul untuk menunggu giliran vaksin. Biarlah Tuhan yang melancarkan segala sesuatunya. Tuhan juga yang memberikan tubuh yang baik sehingga ketika vaksin itu masuk pada tubuh tidak memberi reaksi yang keliru. Tapi tubuh bisa menerima vaksin itu sehingga setiap kami punya kekebalan Tuhan atas virus COVID-19. Dan biarlah kami juga dapat mendapatkan vaksin terbaik Tuhan, pada masa yang terbaik, pada waktu yang terbaik, pada hari yang terbaik, sesuai apa yang Tuhan karyakan bagi kami. Tolong kami ya Bapa. Kami berdoa pada hari ini bagi pengurus KDSW dan KDSUI. Berikan kepada mereka juga kekuatan, berikan kepada mereka semangat, sukacita untuk bisa terus melayani di tengah pandemi. Bahkan mungkin di dalam kondisi-kondisi keterbatasan mereka sendiri sebagai pribadi. Kiranya Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera dari sorga di dalam hati dan pikiran setiap mereka. Sehingga dengan penuh semangat, mereka tetap bisa menyatakan rasa syukur mereka lewat pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami juga mau berdoa untuk pembangunan gereja Tuhan. Kami mau menyerahkan proses pembangunan gereja Tuhan ke depan, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kami orang-orang terbaik, kontraktor terbaik untuk melanjutkan proses pembangunan ini. Biarlah Tuhan Kau juga memberikan majelis jemaat kesehatian, hati yang bijak untuk menimbang, hati yang penuh dengan hikmat untuk memilih, dan bersatu hati untuk menentukan apa yang menjadi suara hati Tuhan. Biarlah Tuhan, satu saat nanti kami bisa melihat gedung gereja GKI Muara Karang berdiri karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan semata. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami menaikkan doa dan syukur ini serta seluruh permohonan kami yang tidak bisa kami haturkan satu persatu. Tapi Tuhan adalah Allah yang mengenal kedalaman hati kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu
jawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkan.